Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan up-to-date untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari pekerja swasta di Lampung Utara yang diringkus oleh polisi. Seorang terduga pengedar sabu AK 34 tahun warga desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Utara, ditangkap oleh Opsional Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara. Pria yang mengaku berprofesi sebagai pekerja swasta itu diringkus petugas sedang berada di rumahnya di Desa Negeri Sakti pada Rabu 15 Juni 2022. Dari terduga AK, ditemukan barang bukti berupa kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang telah dikemas dalam 7 buah klip plastik bening dengan berat bruto 12,24 gram. Kemudian didapati juga 1 buah kotak plastik warna hitam dan 1 buah dompet warna merah. Kasat Narkoba AKP Made Indra mewakili Kapolres Lampung Utara. Ia mengatakan penangkapan terduga pelaku oleh pihaknya berawal dari informasi yang kita terima. Kemudian, dia lanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan. Anggotanya mendapati barang bukti sejumlah plastik bening yang 7 paket berisi sabu. Saat ini terduga pelaku akan berikut barang bukti sudah di Mapolres Lampung Utara dan terhadapnya dengan kita lakukan pendalaman pemeriksaan. Akan dapat dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pajero curian belum laku, pemuda asal Lampung tarik penumpang sampai ke Medan. Seorang tersangka pencurian mobil bernama Rio Saputra, 22 tahun, berhasil diamankan oleh jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Tersangka mengaku nekat mencuri mobil Pajero Sport BE 1487 ALF milik majikannya sendiri untuk dijual kembali. Hal ini diungkapkan tersangka saat konferensi pers di Mapolresta Bandar Lampung pada Rabu 15 Juni 2022 kemarin. Diketahui aksi pencurian tersebut dilakukan tersangka pada Minggu 5 Juni 2022 lalu. Pelaku membawa kabur mobil milik korban warga Jalan Cengkeh, Gedung Meneng, Raja Basah, Bandar Lampung. Rio juga mengaku mengambil barang berharga lainnya berupa sepatu dan sejumlah uang tunai. Selanjutnya, pelaku kabur ke arah Medan, Sumatera Utara. Namun Rio sendiri mengaku belum ada yang berminat dengan mobil hasil curiannya. Sehingga pada Kamis 9 Juni 2022, tersangka diamankan beserta barang bukti saat melintas di wilayah kisaran Sumatera Utara. Rio membantah 3 orang penumpang yang berada di dalam mobil saat dilakukan penangkapan ikut terlibat. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra menjelaskan, 3 orang yang berada di dalam mobil tersebut hanya berstatus sebagai saksi. Pasalnya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mereka sebagai penumpang mobil yang dibawa kabur oleh tersangka. Saat ini tersangka dan barang bukti 1 unit mobil Pajero Sport berwarna hitam sudah diamankan, yaitu di Mapolresta Bandar Lampung. Berita selanjutnya. Harga telur ayam di Bandar Lampung turun tipis. Harga telur ayam di Bandar Lampung mulai mengalami penurunan harga. Dari laporan tertulis Dinas Perdagangan Bandar Lampung, dilansir pada 16 Juni 2022, harga telur ayam turun sebesar 500 sampai dengan 1.000 per 1 kilogramnya. Saat ini harga telur ayam di lingkungan pasar tradisional Bandar Lampung berada di angka 27.000 sampai dengan 27.500 per kilogram.
turun dari harga tertinggi yang tercatat pada awal Juni kemarin sebesar Rp28.000 per 1 kilogram. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Bandar Lampung, Tole Diami, ia mengatakan butuh waktu agar telur ayam bisa kembali pada harga yang normal, yaitu di angka 22 sampai dengan Rp23.000 per kilogramnya. Menurutnya hal itu dikarenakan masih tingginya harga pakan ayam. Selain itu, kondisi tersebut juga dipicu kondisi geopolitik dunia serta pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Ia mengklaim meski harga telur di Bandar Lampung masih tinggi, kondisi itu tak mempengaruhi mekanisme pasar mulai dari permintaan dan stok telur ayam. Berita selanjutnya, Dinas Peternakan Lampung Barat imbau warga tak beli hewan kurban dari luar daerah. Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat menghimbau masyarakat untuk tidak membeli hewan kurban dari luar Lampung Barat, yaitu pada Kamis 16 Juni 2022 kemarin. Imbauan tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan atau PMK. Menurutnya, wabah PMK ini ganas menularkan bisa melalui angin untuk kemudian menjangkiti hewan lainnya. Ma'arif melanjutkan, daging hewan yang terjangkit PMK memang tidak terlalu berbahaya kepada manusia. Namun harus dimasak sampai dengan matang di atas 70 derajat Celcius. Dia juga menghimbau kepada masyarakat apabila mendapati ada hewan yang sakit menyerupai ciri-ciri PMK untuk melaporkan hal tersebut kepada pemerintah daerah setempat. Selanjutnya, sampai dengan saat ini, di Lampung belum ada vaksin yang digunakan untuk mengantisipasi penyebaran dari PMK pada hewan ternak. Berita selanjutnya datang dari Lampung Timur. Berduaan dengan pria lain, ibu guru di Lampung Timur dilaporkan suami ke polisi. Seorang suami di Kabupaten Lampung Timur memergoki istrinya tengah bersama dengan pria lain. Ironisnya, sang istri merupakan seorang guru di salah satu sekolah wilayah di Lampung Timur. Parahnya lagi, perbuatan istri berduaan dengan pria lain itu dilakukan di rumahnya sendiri di Lampung Timur. Atas kelakuan istrinya itu, suami berinisial AJ 33 tahun, warga Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur tak terima tersulut emosinya. Ia sehingga melaporkan perbuatan istrinya berinisial KT 32 tahun ke Polsek Wai Jepara. Kapolsek Wai Jepara AKP Jalaluddin membenarkan soal laporan itu. Menurutnya, AJ memergoki istrinya tengah bersama dengan pria lain pada Rabu 15 Juni 2022 sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Laporan yang dilayangkan AJ menurut AKP Jalaluddin terkait kasus perzinahan istrinya dengan pria lain. Setelah menerima laporan itu, pihak langsung memproses kasus tersebut. Diketahui sang istri berinisial KT 32 tahun, ia adalah merupakan salah satu guru di sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya kita beralih ke Kota Metro. DPRD meminta pemerintah Kota Metro manfaatkan aset yang terbengkalai. DPRD meminta pemerintah kota atau Pemkot untuk memanfaatkan aset-aset daerah yang berpotensi menjadi pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Metro, Pasuki, menginginkan pemerintah Kota Metro untuk segera melakukan inventarisir aset pembangunan yang terbengkalai.
Ini sehingga dapat memfungsikan sebagai sumber pendapatan baru. Ia juga meminta supaya pemerintah Kota Metro dapat memanfaatkan lahan 12 hektar di Lembau yang hingga kini belum dikelola dengan baik. Fraksi PDIP pernah menyarankan pemerintah kota untuk membangun agrobisnis metropolitan. Selain itu, pihaknya juga banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat agar pemerintah kota melakukan pembenahan terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan publik yang ada di tingkat kelurahan. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Instagram @Tribun Lampung, Facebook Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.